Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 111. Liu Jingbai tidak menanyakan Chen Feng siapa wanita itu. Dengan intuisi seorang wanita, dia bisa merasakan bahwa wanita itu juga mencintai Chen Feng. Dia tidak bersuara, tapi merasa lebih termotivasi untuk bertarung. Dengan kata lain, dengan perbandingan ini, menjadi wanita Chen Feng lebih masuk akal. Saudara Chen, saya akan datang lagi besok pagi. Setelah meninggalkan kata-kata ini dan melambai kepada Chen Feng sambil tersenyum, Liu Jingbai pergi. Baginya, dia telah menemukan tujuan hidupnya, dan itu adalah Chen Feng. Crazy Chen adalah segalanya yang dia miliki sekarang. Tidak buruk untuk benar-benar mengejar gadis ini. Jika kamu sakit di kemudian hari, kamu bisa mendapatkan pengobatan gratis. Ini adalah asuransi kesehatan seumur hidup. Chen Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Chen Feng benar-benar tidak berharap Liu Jingbai akan benar-benar mengejarnya secara terbuka. Tampaknya dia juga telah mencapai puncak kehidupan bagi banyak orang. Setelah makan 2 kali sarapan, perut saya kenyang, jadi saya tidak punya pilihan selain berjalan mengelilingi tembok kota kuno untuk makan. Baju pengantarannya robek dan dia sedang tidak mood untuk berangkat kerja, dia berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Menyaksikan paman di taman bermain catur, dan mengikuti bibinya berputar dan bergoyang, setengah hari berlalu. Qinxi adalah kota kuno yang terkenal di Tiongkok. Tembok kota lengkap ini dibangun ratusan tahun yang lalu dan merupakan tembok kota terlengkap yang dilindungi oleh seluruh kerajaan naga. Ring Park adalah tempat rekreasi yang dibangun di sepanjang parit berdasarkan tembok kota yang tebal. Ribuan jalur hijau melintasi langit, dan berjalan di antara jalur tersebut dapat mengurangi panasnya musim panas. Saat kami berjalan, kami mendekati gerbang Anyuan, dan tiba-tiba, sebuah bangunan luas berlantai 4 berdiri di taman. Arsitekturnya kuno dan elegan, tersebar di antara hutan hijau, dan melengkapi tembok kota. Ah, siapa yang berani membangun gedung di taman? Tanpa koneksi yang baik, hampir mustahil membangun gedung 4 lantai di taman. Sekalipun bangunan ini memiliki pesona kuno, pasti tidak akan mampu menghentikan Yuyu untuk berbicara. Saya ingin melihat untuk apa bangunan ini. Tertarik, Chen Feng berjalan ke depan gedung. Jalan aspal terhubung ke jalan lingkar utara di luar taman, dengan bambu lebat di kedua sisinya. Dia berjalan menyusuri jalan aspal dan tiba-tiba melihat tempat parkir yang terbuat dari ubin. Ada 7 atau 8 mobil yang diparkir di tempat tersebut, semuanya merupakan mobil kelas atas. Dan yang lebih menarik lagi, bangunan ini memiliki pintu kecil bercat merah dengan tulisan Xiang Qiu tertulis di atas pintunya. Xiang Qiu. Chen Feng bergumam dan menatap dengan hati-hati. Saya ingat dalam mimpi rumah merah karya Cao Suekin, ada kata Xiang Qiu dalam puisi penguburan bunga. Xiang Qiu juga merupakan kuburan bunga, sepertinya agak aneh di kota yang terburu-buru ini. Saat dia sedang melihatnya, 2 pemuda berseragam keamanan tiba-tiba datang. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Chen Feng dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Chen Feng kemudian tertawa dan berkata, "Maaf, saya tadi hanya berkeliaran. Kami baru saja datang ke sini. Bukankah ini taman?" Penjaga keamanan itu melotot dan melambai dengan tidak sabar, "Cepat keluar, ini tempat pribadi." "Oke, mengerti." Sambil tersenyum wajahnya, kata Chen Feng tapi dia mengutuk dalam hatinya, apa hebatnya itu. Di kota besar yang penuh dengan lampu neon ini, sungguh angan-angan untuk menemukan tempat yang putih bersih dan tenang. Dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan sedang berjalan keluar ketika matanya tiba-tiba melirik dan tertuju pada plat nomor sebuah BMW. Bukankah ini mobil si Jalang Ruan Qingqiu itu? Malam itu dia dapat melihat dengan jelas bahwa plat nomor Ruan Qingqiu adalah Qin A7HJ77, tidak salah lagi. Kebetulan sekali. Aku bertanya-tanya siapa yang berwajah besar dan begitu sok. Butuh waktu lama bagiku untuk mencarimu. Aku sangat gembira. Sekarang aku di sini, aku tidak tahan untuk pergi masuk dan melihat-lihat tanpa membawa buah. Aku tidak tahan dengan persahabatan malam itu. Setelah mengambil keputusan, Chen Feng hendak berjalan kembali ketika 2 penjaga keamanan yang kejam itu menunjuk ke arahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi?" Setelah memutar matanya dan diam-diam mengutuk masalah, Chen Feng segera pergi. Tentu saja, dia tidak benar-benar pergi. Setelah beberapa saat, dia muncul dari hutan di halaman belakang.
Dengan begitu banyak monitor yang dipasang, apa yang mereka coba cegah? Dia melihat ke seluruh gedung dengan hati-hati, mengingat lokasi dan sudut semua monitor. Chen Feng mengikuti sudut buta ke dinding. Jatuh dengan mudah. Setelah masuk, ini benar-benar dunia yang berbeda. Ada jembatan kecil di jalur batu biru dan air mengalir, ada lumut hijau memanjat tangga bambu, pohon-pohon tinggi dan 100 bunga bermekaran, burung pekakak bernyanyi dan binatang beristirahat, sungguh surga. Wanita ini sangat pandai bermain. Hal-hal apa yang dia pelihara? Kelinci, domba, alpaka, dan bahkan burung merak putih. Chen Feng benar-benar membuka mata. Wanita ini benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Dalam kehidupan yang hidup ini tempat di kota, saya menemukan tempat terpencil. Dia berjongkok, melompat beberapa kali, dan masuk ke kamar. Itu didekorasi dengan gaya antik, dan beberapa wanita bergegas ke atas dengan membawa sesuatu di tangan mereka. Chen Feng mengikuti mereka ke lantai 2, dan beberapa wanita memasuki kamar pribadi yang berbeda. Saya ingin melihat bisnis apa yang sedang terjadi di Xiangqiu. Dia membuka celah di pintu dan mengintip ke dalam. Sayang sekali. Di bawah lampu merah redup, dua wanita gemuk melakukan hal yang tak terlukiskan kepada pria gemuk. Beraninya kamu menyebut tempat kotor seperti itu sebagai Xiangqiu. Benar-benar konyol. Sambil menggelengkan kepalanya diam-diam, Chen Feng tiba-tiba mendapat ide tidak senonoh. Karena tempat ini adalah tempat yang menyedihkan, mungkin Ruan Qingqiu ada di sini untuk melayani orang lain. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat pemandangan yang begitu menarik? Untuk tujuan ini, Chen Feng kelelahan. Tidak tahu di kamar mana Ruan Qingqiu berada, dia hanya membuka pintu setiap kamar pribadi di lantai 2 dan melihat-lihat. Dia telah mempelajari semua keterampilan para pelayan ini, tetapi dia tidak melihat Ruan Qingqiu. Aku masih tidak percaya. Keyakinan dalam hatinya cukup kuat. Dia memeriksa semua kamar pribadi di lantai 3, tetapi masih tidak dapat menemukan Ruan Qingqiu. Aneh, kemana kita bisa pergi? Saya mendongak dan melihat bahwa lantai 4 adalah ruang loteng. Mungkinkah wanita ini berada di lantai 4? Tak mau menyerah, Chen Feng segera menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat pilar tanpa mengambil jalan yang benar. Di luar ruangan yang elegan, terdapat banyak tirai kasa terbang, lapis demi lapis, memberikan perasaan ilusi dan halus kepada orang-orang. Chen Feng membiarkan kain kasa menyentuh wajahnya dan mendekati kamar pribadi selangkah demi selangkah. Dia dengan lembut membuka celah di dekat jendela dan melihat ke dalam. Benar saja, itu adalah pemandangan yang indah. Saya melihat Ruan Qingqiu terbaring telanjang di tempat tidur, ditutupi handuk. Seorang wanita mengisi tangannya dengan minyak esensial dan memijat kulit putih halus Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu memejamkan mata dan menikmatinya. Bos, minyak atsirinya habis. Saya akan ambil lagi, bisik wanita itu di telinga Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu bahkan tidak membuka matanya, dia hanya berkata, ya, dengan lembut dan masih berbaring di sana dengan malas. Wanita itu berbalik dan membuka pintu untuk pergi, Chen Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini kesempatan bagus, lalu dia mendorong jendela lebih lebar, melompat, dan langsung jatuh ke dalam kamar. Dia berdiri dengan lembut dan mendekati Ruan Qingqiu langkah demi langkah. Dan Ruan Qingqiu masih terbaring di tempat tidur dalam kebingungan. Bab 112. Ruan Qingqiu jelas merupakan wanita yang sempurna. Punggung telanjang berwarna putih halus memiliki garis-garis yang mengalir, bahkan di bawah kilap berminyak pun tidak terlihat gemuk dan sempurna tanpa cacat. Dia memiliki sosok ramping, dengan dua busur cekung di pinggangnya, dan pinggangnya selebar dan sempit seperti telapak tangannya, penuh dan dapat digenggam. Di bawah kedua ketiak, ada dua lagi yang seputih salju, yang dihimpit menjadi lingkaran sempurna dan menonjol dari belakang. Chen Feng menghela nafas dan berseru, bahkan tangan dewa dapat mengukir sosok yang begitu sempurna, itu hanyalah sebuah mahakarya. Saat dia memperhatikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dengan lembut meletakkannya di bahu Ruan Qingqiu, dan meremasnya dengan lembut. Ah Yue, milikmu. Merasa kekuatannya salah, Ruan Qingqiu tiba-tiba membuka matanya. Namun, dia tetap tenang dan tidak bergerak sama sekali. Seseorang sebenarnya menyelinap masuk secara diam-diam. Ada 17 kamera dan 9 petugas keamanan di luar. Hatiku kaget, merasakan kekuatan kasar tanganku, apalagi cukup nyaman. Dia melirik ke cermin di sebelahnya, dan melihat sosok familiar terpancar di dalamnya, dia merasa nyaman dan menutup matanya lagi. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam, Anda memijat dan saya menikmatinya,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun tetapi mengetahuinya secara diam-diam. Mengatakan bahwa Chen Feng tidak pernah berlatih adalah suatu kebohongan. Tangan-tangan itu berkeliaran di sekitar punggung Ruan Qingqiu, selalu menekan bagian yang nyeri namun tidak gatal, yang membuat jantung Ruan Qingqiu berdebar-debar sepanjang waktu. Ia takut akan rasa sakit yang lebih banyak dan menantikan rasa sakit yang lebih banyak. Berkeliaran seperti ini, seluruh orang hampir mencapai puncak. Chen Feng pun memanfaatkan kesempatan ini dan selalu secara sengaja menyelipkan tangannya di bawah ketiak Ruan Qingqiu, membuat seluruh tubuh Ruan Qingqiu tegang di setiap gerakannya. Ah, nyaman sekali, sangat nyaman. Ruan Qingqiu bahkan tidak mau bangun, dia ingin berbaring dengan malas. Sambil bersenang-senang, Ah Yue, yang sedang memijat Ruan Qingqiu, masuk dan terkejut dengan pemandangan ini. Dalam kepanikannya, dia bahkan menjatuhkan minyak esensial di tangannya ke tanah. Keluar. Mendengar suara itu, Ruan Qingqiu melontarkan kata dengan malas tanpa membuka matanya. Seorang Yu Chang keluar dengan panik, dan Chen Feng akhirnya angkat bicara dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Ya. Ruan Qingqiu mengangguk ringan. Chen Feng melepaskannya sekarang, menekan telapak kaki Ruan Qingqiu, dan mendorong meridian di kakinya. Kadang-kadang, tangannya mengembara ke tepi handuk putih, tetapi setiap kali ada sesuatu yang benar, dia selalu menariknya kembali, yang membuat hati Ruan Qingqiu merasa kecewa. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak pria yang mengira mereka adalah pria terhormat, tetapi setelah melihat tubuhnya yang seputih salju, orang yang disebut pria itu hanyalah binatang buas dalam hal lain. Semua hewan pada saat itu terlihat kotor dan tidak senonoh. Sejak saat itu, dia percaya bahwa semua pria itu sama, hanya saja beberapa dari mereka bersembunyi dalam-dalam dan memakai bulu moral yang terselubung. Sejak saat itu, dia menjadi sangat percaya diri dengan tubuhnya dan hampir bisa membuat pernyataan berani. Tidak ada yang bisa menahan godaannya. Dia sedang menunggu sekarang, menunggu Chen Feng melepas penyamarannya dan melepaskan sifat kebinatangannya. Oke, kita sudah selesai, ayo mandi dan ganti baju. Jantung Ruan Qingqiu berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata menghina Chen Feng. Di bawah kecantikannya yang sempurna, pria ini sebenarnya menahan diri. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak ingin mempercayainya. Dia berdiri perlahan, memeluk kedua gunung itu dengan satu tangan, menutupi alat vitalnya dengan handuk di tangan yang lain, dan menatap Chen Feng dengan sedikit pesona. Bisakah kamu tetap berpura-pura? Dia berpikir dalam hati, mencoba merayunya untuk terakhir kalinya. Sudah pasti tidak ada seorang pun yang mampu menanggung situasi seperti ini. Sama sekali tidak. Tetapi Chen Feng berdiri di sana sambil tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok raja kera dari sakunya, menyalakannya, menghisapnya, dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu berdiri? Mengapa kamu tidak menekannya sekali saja, dan kamu ingin melakukannya lagi? Tampilan itu, jejak tidak ada kejahatan. Hati Ruan Qingqiu sangat terkejut, dan tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman anggun. Dia berbalik, handuknya jatuh, lengannya terjatuh, dan dia berjalan menuju kamar mandi dengan punggung yang terpelintir sempurna. Ini adalah tali merah yang diikatkan di pinggang. Mata Chen Feng berbinar, dan dia melihat tali merah sedikit bergoyang di pantatnya, yang awalnya ditutupi oleh handuk, saat tubuhnya bergoyang. Melihat pemandangan ini, dia menyipitkan matanya dan tersenyum penuh arti. Chen Feng, kamu benar-benar pria yang luar biasa. Dia memasuki kamar mandi dan menyalakan pancuran. Ketika air panas menyemprot ke kulitnya, Ruan Qingqiu tidak melupakan perasaan Chen Feng diremas dan dipijat. Benarkah ada pria di dunia ini yang bisa mengendalikan keinginannya? Dia mulai ragu. Setelah beberapa saat, Ruan Qingqiu mengenakan congsam berwarna merah tua, rambut panjangnya diikat melingkar di bagian belakang kepalanya dan dijepit dengan jepit rambut giok. Dia bertelanjang kaki dan tidak memiliki riasan di wajahnya, namun dia tetap begitu cantik dan menawan, menunjukkan temperamen klasik dan anggunnya secara ekstrim. Chen Feng duduk sendirian di kursi tua, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada orang yang datang ke sini, kamu harus menyiapkan asbak di masa depan. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, jika kamu datang ke sini sering kali, saya akan membuat pengecualian untuk Anda dan menaruh asbak. Benarkah? Chen Feng tampak bahagia dan berkata sambil tersenyum, sepertinya saya telah membuat Anda merasa nyaman, dan Anda masih menginginkannya, tetapi keahlian saya, saudaraku, kamu tidak mampu membelinya. Ruan Qingqiu duduk di hadapan Chen Feng. Di depannya ada meja dengan 4 harta karun belajar dan daftar setengah tertulis. Fontnya adalah gaya emas tipis Song Huizong,
dan isinya adalah puisi Mang Fang. Saya ingin tahu berapa banyak uang yang saya mampu untuk mempekerjakan Anda. Dia bertanya dengan lembut, mengambil kuas dan melanjutkan menulis puisi. Chen Feng tidak menjawab, tetapi hanya melafalkan, sulit untuk menulis gambar, dan hanya keberuntungan yang meninggalkan pekerjaan. Kupu-kupu menari di jalan yang harum, mengejar angin malam dengan anggun. Apa yang dia ucapkan adalah paruh kedua dari puisi Mang Fang. Dia baru saja selesai membacanya, begitu pula Ruan Qingqiu. Akan meletakkan pena di atas kertas, puisi tipis bergaya emas karya He Fang ini telah selesai sepenuhnya. Aku tidak menyangka kamu mengetahui puisi karya Mang Fang ini. Sejauh ini, Ruan Qingqiu tidak pernah merasa senyaman sebelumnya, seolah-olah dia menoleh ke belakang dan bertemu satu sama lain setelah sekian lama embun. Selama bertahun-tahun, saya menderita dalam kemelaratan atau menunggu dalam kesepian. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika bertemu dengan pria yang mampu menahan godaan dan menebak apa yang diinginkannya? Aku hanya melihatnya sesekali. Chen Feng berkata sederhana dan berkata sambil tersenyum, tempatmu disebut Xiangqiu, kenapa? Apakah kamu ingin mengubur bunga di sini? Ruan Qingqiu terkejut, dan dia memiliki arti rusa hijau dan rusa bodoh saling bertabrakan. Bisakah pria ini benar-benar memahami segala sesuatu tentangnya? Dia menjadi tenang dan bertanya dengan lembut, apakah itu tidak mungkin? Chen Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, burung itu bahkan belum terbang keluar dari sangkar, jadi bagaimana kita bisa bicara tentang kebebasan? Bunganya masih ada. Bagaimana bisa bunga yang jatuh kembali ke bentuk aslinya di petak bunga? Jika Anda berada di tanah yang kotor tetapi muncul dari lumpur tanpa noda, maka Anda harus melihat apakah Anda adalah teratai suci. Kalimat ini menghancurkan semua fantasi Ruan Qingqiu, dan terlebih lagi, martabat terakhir yang selalu dia pegang diinjak-injak di tanah dan dirusak sepuasnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan tangan putih halusnya mengepal secara tidak sengaja. Namun, setelah sekian lama, tangannya akhirnya terlepas. Ya, dia kotor, sampai ke intinya. Bahkan jika dia membilas tubuhnya dengan air bersih berulang kali, itu tidak bisa menutupi kotoran yang ditinggalkan oleh pria-pria itu di masa lalu di tubuhnya. Melihat kesedihan Ruan Qingqiu, Chen Feng pun merasakan simpati pada wanita ini. Wanita, apalagi wanita cantik, seringkali merasa sedih. Ibarat sebongkah emas berkilau, selalu ada orang yang mendambakannya kemanapun Anda pergi. Dan wanita seperti Ruan Qingqiu seperti sepotong batu giok alam yang tak ternilai harganya, ditakdirkan mengalami kehidupan yang tragis sejak dia ditemukan. Bab 113. Lihat di sini, tidak hanya pipa dan guzeng, tapi juga beberapa set kostum. Apa kamu juga suka opera di hari biasa? Di deretan rak di sebelahnya, berbagai kostum digantung rapi. Di samping kostumnya terdapat beberapa alat musik seperti guzeng, pipa, dan seruling bambu. Tak sulit untuk melihat bahwa Ruan Qingqiu juga cukup anggun di hari kerja. Chen Feng mengubah topik pembicaraan, dan hati Ruan Qingqiu yang berat sedikit rileks. Dia tersenyum dan berkata, ya, ketika saya bosan, saya suka menyenandungkan satu atau dua lagu. Menghadapi tembok kota kuno ini, itu cukup artistik. Chen Feng memegang sebatang rokok di sudut mulutnya, dan dia sepertinya tidak tahu opera. Tapi dia berjalan ke arah guzeng dan dengan lembut memainkannya dengan jari telunjuk kanannya, dan kemudian terdengar suara menyenangkan lainnya. Ruan Qingqiu langsung terkejut, orang awam menyaksikan kegembiraan itu, tetapi ahli seperti dia dapat mendengar dengan jelas bahwa Chen Feng tidak bermain sembarangan sekarang. Fingering daunnya punya ritme yang lumayan, setidaknya sudah dipelajari beberapa hari ini. Bisakah kamu bermain? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Chen Feng menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, itu hanya main-main. Ruan Qingqiu tidak membeberkannya, dia hanya berkata, jika kamu ingin mendengarkan, aku bisa memutar dan menyanyikan sebuah lagu untukmu, yang dapat dianggap sebagai hadiah atas pijatan yang baru saja Anda berikan kepada saya. Oh. Chen Feng tiba-tiba menjadi tertarik, tetapi tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki suara yang sangat bagus, dan kamu benar-benar sempurna ketika kamu bernyanyi, dan aku juga percaya bahwa kamu berdua benar-benar sempurna dalam memainkan guzeng. Jika kamu bisa mengenakan kostum dan bertingkah seperti karakter untuk waktu yang singkat, itu akan menjadi yang terbaik dari semuanya. Ruan Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tentu saja kamu tidak bisa bermain jika kamu ingin bermain, dan tentu saja kamu tidak bisa bermain jika kamu ingin bermain. Keduanya sedang berkonflik. Hari ini sedang terburu-buru, jadi ayo kita lupakan saja pertunjukannya. Selain itu,
Di era ini, bahkan jika tirai dibuka dan kamu naik ke atas panggung, tidak akan ada seorang pun penonton. Tidak ada yang pergi ke teater lagi. Dia sedikit memiringkan kepalanya, saat dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, saya mendengarkan lagu Rattling kemarin. Itu adalah lagu modern dengan beberapa baris opera kunku yang ditambahkan ke dalamnya. Ini juga sangat bagus. Saya akan memainkannya dan menyanyikannya untukmu. Oke, tidak apa-apa. Setelah Chen Feng menghisap rokoknya yang terakhir, dia melepas puntung rokoknya dan mematikan rokok itu dengan ibu jarinya. Setelah melihat-lihat, tidak ada tempat untuk membuang puntung rokok, jadi dia cukup memasukkan puntung rokok itu ke dalam sakunya. Tindakan ini membuat Ruan Qingqiu sangat senang. Dia berjalan tanpa alas kaki menuju Gu Zeng dan duduk di kursi tua. Menjentikkan tangan kanannya yang putih halus, sebuah suara yang merdu dan indah keluar. Chen Feng juga duduk kembali di kursinya dan mulai mendengarkan. Begitu lakon itu berhenti, lengan bajunya naik turun. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, menyanyikan suka dan duka. Gong dan gendang berbunyi dan terdiam. Siapa yang bisa mengatakan apa yang terjadi dalam lakon itu? Saya sudah terbiasa untuk mengintegrasikan semua kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan ke dalam lirik dan nyanyian. Jadi bagaimana jika saya semua tinggal tulang dan abu? Saya adalah seekor bebek di masa-masa sulit. Saya tahan menyaksikan api perang berkobar di seluruh gunung dan sungai. Aku rendah hati dan tak berani melupakan negeriku, meski tak seorang pun mengetahui tentangku. Warna-warna lama hilang saat orang-orang lewat di antara penonton. Orang-orang di panggung menyanyikan lagu patah hati dan perpisahan. Kata-kata cinta sulit hilang menjadi tinta. Dia bernyanyi dan harus berdamai dengan darah. Saat tirai terangkat dan tirai jatuh, siapa tamunya? Ah, aku bersemangat tapi menyesal. Ketika aku melihat ke belakang, semuanya hanyalah ilusi. Di hadapanku siapa itu? Lengan bajunya naik dan turun setelah pertunjukan selesai. Tidak ada apa-apa yang harus dilakukan denganku saat aku bernyanyi tentang suka dan duka. Gong dan genderang berbunyi lalu terdiam. Siapa yang bisa mengatakan apa yang terjadi dalam lakon itu? Siapa yang bisa memberitahu orang luar? Aku terbiasa menyembunyikan semua suka, marah, sedih, dan kegembiraan dalam pernyataan putih dan tinta, jadi bagaimana jika saya menyanyikan semuanya dengan tulang dan abu? Saya adalah seekor bebek di masa sulit yang bertahan menyaksikan api suar membakar gunung dan sungai. Saya rendah hati dan tidak berani lupa untuk mengkhawatirkan saya negara. Bahkan jika tidak ada yang mengenalku, orang-orang di antara penonton tidak dapat melihat warna lama ketika mereka lewat. Orang-orang di atas panggung menyanyikan lagu perpisahan yang memilukan. Kata-kata cinta sulit untuk ditulis. Dia bernyanyi dan membutuhkan darah untuk menulisnya. Mendamaikan adegan. Ketika pertunjukan dimulai dan berakhir, kita semua adalah tamu. Setelah Anda bernyanyi, saya akan muncul. Jangan menertawakan drama romantis. Jangan menertawakan absurditas orang. Saya juga telah bertanya pada King Huang dan saya punya dinyanyikan dengan nyaring tentang naik turunnya. Tahu itu kejam, tahu itu sentimental. Bagaimana kita bisa memikirkannya? Tahu itu kejam, dan tahu itu sentimental. Perlu pemikiran. Chen Feng terpesona mendengarkannya. Dia belum pernah mendengar sejelas itu dan lagu manis yang bisa diingatnya sejak lama. Sekujur tubuhnya bagaikan air terjun yang menggantung di danau, terbenam dalam keindahan tak terhingga. Istimewa. Beberapa baris opera kunku di tengahnya begitu tajam dan menular sehingga orang-orang seakan-akan tiba-tiba merasakan kesedihan di akhir operanya. Nyanyiannya bagus sekali, cek-cek, telingaku hampir hamil. Meskipun itu hanya lelucon, itu adalah pujian yang tulus dari Chen Feng. Ruan Qingqiu berdiri, menggerakkan langkahnya, tampak kesepian, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin dia merasakan hal yang sama. Pada saat ini, Chen Feng benar-benar dapat merasakan suasana hati Ruan Qingqiu. Anda dan saya sama-sama aktor, memerankan semua suka dan duka, serta semua suka dan duka. Ada titik lain di mana mereka berdua berakting. Seperti mereka tidak tahu wajah asli satu sama lain, mereka bertindak seperti seorang teman yang sudah lama tidak bertemu. Akting seperti ini tepat. Oke, aku terlalu lama tinggal di tempatmu hari ini. Aku khawatir aku tidak mau pergi, jadi ayo kita ucapkan selamat tinggal. Chen Feng berdiri. Dia sudah tahu apa yang harus dia ketahui. Jika kamu tinggal di desa Wenwen untuk waktu yang lama, orang-orang akan datang ke sini di masa depan. Saya di sini di Xiangqiu, bukakan pintu untuk Anda kapan saja.
Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum dan berkata, ketika saya masuk sekarang, seorang penjaga keamanan memarahi saya. Jika saya tidak melihat mobil Anda diparkir di pintu dan mengkhawatirkan keselamatan Anda, saya tidak akan datang. Sekarang berdasarkan nada bicaramu, kamu tampaknya adalah bos di sini, jadi aku akan merasa lega. Lain kali aku akan masuk melalui pintu depan. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Mereka berdua berjalan keluar dari kamar pribadi. Di luar ada loteng, di mana mereka bisa melihat seluruh penampilan taman. Ruan Qingqiu juga tidak memakai sepatu. Dia menginjak lempengan batu lembut dengan kakinya yang seputih salju dan melihat ke kejauhan. Dia tiba-tiba berkata, besok saya akan pergi membicarakan bisnis dengan orang-orang. Ini masalah besar. Jika itu selesai, gedung-gedung tinggi akan menjulang dari tanah. Tiba-tiba memahami maksud pihak lain, Chen Feng juga tersenyum dan berkata, saya akan menemani seseorang untuk mendiskusikan bisnis besar besok. Jika berhasil, gedung tinggi akan berdiri dari tanah. Oh. Ruan Qingqiu mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan senyum anggun, saya sangat percaya diri, dan saya harap Anda dapat segera sukses. Chen Feng juga mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian memegang tangan Ruan Qingqiu, menjabatnya untuk waktu yang lama tanpa melepaskannya. Merasakan perasaan halus dan lembut, dia membalikkan sudut mulutnya, menusuk telapak tangan Ruan Qingqiu dengan jari telunjuk kanannya, dan mengeluarkan sebuah kata. Lakukan. Kata ini sangat ringkas, dan tepat untuk benda dan manusia. Tentu saja, masalahnya adalah penawaran besok, dan dia berada di pihak ayah Zhang Xinyan. Adapun manusia, secara alami adalah Ruan Qingqiu, wanita sempurna seperti itu cepat atau lambat harus dijinakkan. Wajah Ruan Qingqiu sedikit berubah, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Karena kata di telapak tangannya, dia merasakannya dengan sangat jelas. Pria ini memiliki kesempatan yang bagus hari ini, tetapi dia tidak berani melakukan hal buruk padanya, tetapi sekarang dia secara metaforis berbicara dengan kejam, membuatnya bingung. Setelah sekian lama, Chen Gila melepaskan tangan Ruan Qingqiu, melambai dan berkata sambil tersenyum, beberapa hal menjadi indah jika kamu bersedia melakukannya. Bukan gayaku bagi seorang tuan untuk memaksakan busurnya. Juga, jika ada ingin menjadi burung yang berjiwa bebas tanpa kekangan, terbang bebas, aku punya kemampuan untuk membongkar semua sangkar, dan aku juga punya keberanian untuk membiarkanmu memotong tali merah. Aku menunggu hari di mana kamu bertanya padaku. Hari itu adalah hari di mana kamu melepaskan sedikit martabatmu yang terakhir, dan hari di mana kamu mendapatkan kembali segalanya. Hari yang bermartabat. Setelah mengatakan itu, Chen Feng menghilang ke dalam kain kasa di kejauhan. Dengan suara yang tertinggal di telinganya, Ruan Qingqiu berdiri di sana dan menatap untuk waktu yang lama, dan dikejutkan oleh kata-kata ini lagi. Kamu ingin menjinakkanku, kamu punya nafsu makan yang besar. Terlepas dari apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak, aku menantikannya, jadi mulai besok, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Mulutku sedikit berubah, dan jepit rambut itu tiba-tiba jatuh, dan dalam sekejap, rambutku tergerai di pundakku. Bab 114. Pertemuan dengan Ruan Qingqiu ini sangat mengubah sikap Chen Feng terhadap wanita ini. Sebelumnya, ia hanya mengira wanita ini adalah pelacur yang dibesarkan oleh keluarga situ, atau senjata pembunuh di tangan keluarga situ. Meskipun Ruan Qingqiu adalah boneka, dia tetap menikmatinya dan menikmati kemewahan. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dipalsukan, terutama hal-hal yang terukir di tulang seseorang. Ruan Qingqiu saat ini seperti penyanyi di kapal pesiar pada zaman dahulu, dia bisa menari, menulis, bermain, menyanyi dan menyanyi, dia tidak kalah kemampuannya dengan apa yang disebut bakat. Mereka tidak rela terjerumus ke dunia fana, namun sebagian besar dipaksa oleh takdir. Sekadar mencari nafkah dan menunggu teman dekat. Segala indulgensi palsu hanyalah lapisan belenggu pelindung di hati yang kesepian. Ruan Qingqiu pasti membandingkan dirinya dengan para penyanyi itu, atau menganggap dirinya lebih enteng. Tali merah di pinggangnya mungkin merupakan jam tangan terakhir. Begitu Anda menginjakkan kaki di gang merah muda rumah bordil, Anda tidak akan pernah menemukannya bersih lagi. Tapi entah kapan, gadis-gadis bordil itu akan selalu mengikatkan tali merah di pinggangnya. Saat para tamu melepas pakaiannya seluruhnya, benang merah ini melambangkan martabat terakhir. Benang merah itu sebenarnya adalah pakaian terakhir di hati mereka. Karena martabat terakhir juga merupakan harapan terakhir yang boros. Ada legenda di zaman kuno. Seorang gadis rumah bordil mengikatkan tali merah di pinggangnya,
tetapi dia bertemu dengan seorang pria yang benar-benar mencintainya dan tidak peduli dengan masa lalunya. Pada malam pernikahannya, dia memotong tali merah tersebut dan mengakhiri kehidupan sebelumnya. Laki-laki mengambil tali merah, mulai saat itu, di mata laki-laki, perempuan ini suci kembali. Sebuah cerita tetaplah sebuah cerita, tapi orang yang merasakannya akan selalu menganggapnya serius. Orang yang serius ini adalah Ruan Qingqiu. Semoga pria terkasih memperlakukanmu seperti sebelumnya. Chen Feng memandang Xiang Qiu berlantai 4, tersenyum ringan, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, bangunan pribadi tidak diperbolehkan ada di Taman Kota Cincin. Bahkan jika Anda menggunakan koneksi Anda untuk secara paksa mendirikan Bukit Harum ini di sini untuk sementara waktu, bukit itu akan tetap dibongkar suatu hari nanti. Segala perjalanan melawan arus tidak akan berjalan mulus. Seringkali, kapal hancur dan orang terbunuh. Setelah berkeliling lagi, baru sekitar pukul 7 Chen Feng kembali ke komunitas Linyai. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat Wang Xinyao bersandar di sudut sofa, menonton siaran langsung di ponselnya. Zhang Xinyan, yang awalnya menonton TV dengan gembira, duduk tegak setelah mendengar suara pintu terbuka. Wajah itu lurus, dan mata itu menatap tajam ke arah Chen Feng. Gadis-gadis, makan malam apa? Kamu tidak membelikanku rokok kemarin. Aku ingat kamu berhutang padaku sebungkus rokok, jangan coba-coba menipu. Setelah mengganti sandalnya, Chen Feng berjalan ke ruang tamu, hanya untuk melihat wajah dingin Zhang Xinyan. Matanya seakan ingin menelannya. Saya langsung ketakutan, kejadiannya di pagi hari, tapi gadis ini masih marah sampai sekarang. Zhang Xinyan mencibir dan berkata, rokok. Makan malam. Silakan bermimpi, biarkan wanita jangkungmu membelikannya untukmu dan membuatkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke samping dan tidak melihat ke arah Chen Guangxi sama sekali. Sialan orang ini, dia hanya seorang playboy. Tidak, setidaknya si playboy masih punya uang, ini playboy, ayam besi yang tak pernah lepas rambutnya. Chen Feng merentangkan tangannya dan berkata dengan sangat polos, mari kita kembali ke kode yang sama. Membeli rokok dan memasak makan malam adalah biaya perlindungan saya untuk melindungi Anda. Karena Anda berkata demikian, sepertinya saya bisa tidur di rumah besok, seseorang tidak perlu mengkhawatirkan urusan ayahnya. Dia bersandar di sofa, berbaring, dan melirik Zhang Xinyan. Aku ingin melawannya, tapi perempuan jalang ini masih terlalu muda. Benar saja, ekspresi Zhang Xinyan berubah, dan wajah lurusnya kembali rileks. Ketika dia memikirkan tentang penawaran ayahnya dengan geng Tianlang besok, dia merasa cemas. Dia mengertakkan gigi dan membiarkan pria sialan ini pergi sampai dia selesai dengan urusan ayahnya. Makan apa? Aku akan melakukannya. Sikap Zhang Xinyan tiba-tiba melunak. Oh, benar. Chen Feng terkekeh dan berkata dengan bangga, abalon dan sirip hiu. Kamu pasti belum tahu cara membuatnya. Masih sama, mie instan. Hari ini saya mau mie acar daging sapi, versi mewah. Zhang Xinyan dengan enggan, dia berdiri, menghentakkan kakinya, dan berkata dengan genit, acar paprika, aku tidak akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, mengganti sepatunya di pintu, dan keluar. Begitu Zhang Xinyan pergi, kepala Wang Xinyao keluar dari balik telepon. Dia mengacungkan jempol pada Chen Feng dan berkata dengan penuh kekaguman, paman benar-benar luar biasa. Dia menahan Guru Zhang sampai mati. Saya rasa Guru Zhang tidak akan mampu mendaki gunung 5 jari Anda dalam hidup ini. Tidak mungkin, siapa yang bisa? Kenapa pamanmu begitu menawan? Chen Feng mengibaskan jari kakinya dengan bangga, terkadang menjadi tampan memang berguna. Wang Xinyao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nada menghina, mengapa kamu begitu tidak sopan? Ngomong-ngomong, siapa wanita jangkung itu di pagi hari? Dengan tinggi badan yang begitu tinggi, saya pikir dia tumbuh dengan mengonsumsi hormon. Saya dapat memberitahu Anda, sebelumnya mengenai orang yang kita ajak bicara, saya sepenuhnya mendukung Guru Zhang. Dia adalah bibi saya dan tidak ada orang lain yang bisa. Cara dia berbicara terdengar seperti salah satu orang tua Chen Feng. Hei, bocah nakal. Chen Gila berpura-pura mengangkat tangannya untuk memukul gadis kecil ini, dan berkata dengan marah, nak, jangan bicara kasar. Bukankah kamu juga tinggi? Apakah kamu juga tumbuh besar dengan mengambil hormon? Tampaknya dia begitu baik pada gadis ini sehingga dia memanjakannya. Wang Xinyao cemberut dan berkata dengan sangat tidak yakin, rasioku bagus, tapi rasionya jelas melebihi standar. Dan jika kamu dan dia berkencan, bisakah kamu menciumnya?
Jangan mempersulit dirimu sendiri. Nak, kenapa kamu mengatakan begitu banyak hal aneh? Itu hanya sok, tetapi Chen Feng tidak tahan kali ini. Melihat dia akan ditampar, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyentuh kepala Wang Xinyao. Oke, jangan khawatirkan urusanku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamulah yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Jangan memegang ponsel sepanjang hari dan membaca hal-hal banci di dalamnya. Baca buku. Kamu bilang kalau kamu tidak bisa masuk perguruan tinggi, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu tidak punya cukup makanan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Feng berkata tanpa berkata-kata. Cih. Wang Xinyao menunjuk ke arah daging segar kecil yang menari-nari di telepon dan berkata dengan sangat bangga, lihat betapa tampannya mereka. Mereka bisa menghasilkan banyak uang dalam sehari. Saya berpikir, toh saya tidak belajar. Saya telah lulus SMA. Dengan penampilan saya, alangkah baiknya menjadi bintang atau semacamnya. Melihat Wang Xinyao yang sedang bermimpi, Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum dan berkata, hanya kamu. Apakah kamu masih seorang bintang? Berhentilah memandang rendah orang lain, belum lama ini saya sedang berbelanja, dan seorang pencari bakat memberi saya kartu nama. Kondisi saya tidak lebih buruk dari orang lain. Wang Xinyao berargumen keras. Memberi Anda kartu nama. Mengapa? Melihat Anda memiliki potensi untuk membagikan brosur, membiarkan Anda bekerja dengannya. Chen Feng mengejek tanpa ampun. Paman, kamu, Wang Xinyao sedikit marah karena dia tidak bisa melawan Chen Feng. Dia hanya menyusut dan terus menonton siaran langsung dan mengabaikan Chen Feng. Chen Feng hanya bisa menghela nafas, kesadaran ideologis seperti apa yang dimiliki anak-anak muda saat ini, apakah mereka ingin menjadi bintang? Di masa damai, aktor adalah rajanya, tetapi di masa perang, orang-orang ini adalah makhluk yang paling rendah. Bab 115. Zhang Xinyan sangat sibuk membuat makanan ini. Dia masih tidak bisa melepaskan apa yang terjadi di pagi hari, dan dia berharap bisa memberi Chen Feng racun tikus dalam makanannya. Tapi sialnya, dia menangkap momen kritis dari perintah ayahnya, dan demi ayahnya, dia harus melayaninya dengan baik. Pikirannya berulang-ulang hingga hampir membuatnya gila. Terakhir, mie-nya merupakan versi mewah dari mie daging telur dan merica, aromanya harum saat disajikan. Anak baik, kamu berperilaku baik. Hanya dengan memakan makananmu aku bisa bekerja keras. Kompromi Zhang Xinyan membuat Chen Feng bahagia. Dia juga lapar, jadi dia membawakan mie dan menyesapnya. Namun setelah beberapa gigitan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apalagi matanya yang sipit berubah menjadi mata bulat. Teman baik, asam sekali, berapa banyak cuka yang dimasukkan ke dalamnya? Tidak apa-apa untuk cemburu di pagi hari. Kamu memasukkan begitu banyak cuka ke dalam masakanmu di malam hari. Nenek moyangmu membuat cuka. Ini bukan mie instan. Ini jelas mie instan cuka. Air asam masih keluar dari mulutnya. Chen Feng menganggapnya keren. Bahkan penduduk kerajaan Long dan provinsi Jin tidak akan makan seperti ini jika mereka cemburu. Puff. Ekspresi malu Chen Feng membuat Zhang Xinyan tertawa. Wajah yang tadinya kaku seharian akhirnya menunjukkan senyuman. Namun tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera berhenti tersenyum. Dia tidak boleh memandang pria ini dengan baik hari ini. Dia mengambil keputusan dan berkata dengan arogan, inilah yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Aku hanya ingin menggunakan racun tikus. Jika kamu tidak begitu berbelas kasihan pada akhirnya, kamu akan berubah menjadi tikus mati sekarang. Aku bukan Wu Dalang. Aku tidak akan menuntunmu untuk membunuh suamimu seperti ini. Kata Chen Feng dengan senyum pahit di wajahnya. Zhang Xinyan mendengus dan berkata, suami. Pergi dan jadilah suami pria besar di pagi hari. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Gadis ini benar-benar ditakdirkan untuk cemburu. Apa yang terjadi di pagi hari, aku masih ingat sekarang, serius bersikaplah remeh. Dia dengan enggan mengambil beberapa gigitan lagi, menggigitnya di mulutnya, tapi tidak bisa menelannya. Perasaan asam membuatku berkeringat di dahiku. Sapi. Dia mengusap tangan kanannya ke wajahnya dan mengacungkan jempol pada Zhang Xinyan. Kamu menang, jangan makan. Oke, keluarkan telepon ayahmu, tekan speaker ponsel, dan mari kita dengar bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Dia mengeluarkan selembar kertas dan menyeka mulutnya. Melihat sisa mie instan di mangkuk, Chen Feng hanya merasa kasihan. Tapi dia benar-benar tidak bisa memakannya, rasanya terlalu asam.
Ketika dia mendengar bahwa Chen Feng sedang mencari ayahnya, Zhang Xinyan tertegun sejenak. Dia tahu bahwa dia pasti sedang membicarakan penawaran besok, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia berkata, ya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Shenghao. Dan menyalakan speaker ponsel dan meletakkan ponsel di atas meja. Hei, Xinyan. Suara Zhang Shenghao datang dari seberang, disertai dengan suara ratapan seorang pria tak dikenal. Chen Feng melambaikan tangannya kepada Zhang Xinyan untuk berhenti berbicara, lalu berjalan mendekat dan berkata kepada Zhang Shenghao, Bos Zhang, saya senang mendengar suara Anda. Setidaknya sampai sekarang, Anda aman dan sehat. Bagaimana masalah ini ditangani? Itu saudara Chen. Ah. Mendengar suara Chen Feng, Zhang Shenghao sangat gembira dan buru-buru berkata, terima kasih, saudara Chen, karena telah mengingatkan saya tadi malam. Saya benar-benar menangkap pengkhianat ini hari ini, dan saya masih menginterogasinya dia. Bajingan ini sudah mengaku. Dia sangat bingung, dia benar-benar ingin melancarkan serangan mendadak terhadap saya hari ini. Jika Anda tidak mengingatkan saya, dia mungkin benar-benar berhasil. Orang ini adalah bos besar yang bertanggung jawab atas keselamatanku. Zhang Xinyan ketakutan saat mendengar ini. Untungnya, ayah saya baik-baik saja. Dia melirik Chen Feng, dan tiba-tiba hatinya menghangat dan dia merasa sedikit bersalah. Ternyata Chen Feng telah membantu ayahnya, tetapi dia masih bertingkah, itu sangat tidak pantas. Sepertinya saya harus segera memberikan kompensasi kepada orang ini. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Shenghao, ekspresi Chen Feng tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya, apakah Anda yakin orang ini adalah pengkhianat? Menurut informasi yang saya selidiki, status pengkhianat ini di masyarakat Pleiades Anda tidak rendah. Jangan membuat ada kesalahan. Mengerti? Dia selalu merasa terlalu mudah untuk mendeteksi pengkhianat. Terlebih lagi, dengan menginterogasi pengkhianat secara megah, nilai guna pengkhianat tersebut hilang sama sekali. Sejujurnya, apapun itu, dia tidak puas dengan penanganan Zhang Shenghao. Zhang Shenghao berkata dengan sangat tegas, jangan khawatir, saya hampir yakin bahwa Lei Yiming ini adalah pengkhianat geng Tianlang. Dia telah bersamaku selama 4 tahun dan selalu menjadi seseorang yang sangat aku percayai. Dia terutama bertanggung jawab atas keselamatanku. Di geng, selain Zhang Deva dan Su Tiancheng, statusnya sudah sangat tinggi. Dan saya menangkapnya secara pribadi. Saat itu, dia dan selusin saudara di geng, 4 di antaranya memegang senjata, bersiap menyerang saya malam ini. Jika Anda tidak mengingatkan saya akan diam-diam mengambil tindakan pencegahan. Karena dia ada di sisiku. Dengan statusku, aku memperkirakan aku mungkin akan berhasil. Jadi, masalah ini sudah terkonfirmasi, dan ancaman pengkhianat telah dicabut. Zhang Xinyan sangat beruntung. Dia takut dengan liku-liku proses. Sial, apakah dia masih sangat bertanggung jawab? Semakin percaya diri Zhang Shenghao berkata, semakin Chen Feng merasa ada yang tidak beres. Apa yang kamu dapatkan dari Lei Yiming ini? Berita apa? Petik 2. Dia masih mengerutkan kening. Meskipun sepertinya tidak ada yang hilang dalam masalah ini, dia masih merasa ada sesuatu yang aneh. Zhang Shenghao berkata dengan bangga, Lei Yiming ini telah merekrut mereka semua. Dialah yang diam-diam berkomunikasi dengan geng Tianlang selama kamu membunuhku. Kamu tidak hanya bisa menjadi salah satu dari 5 anjing geng Tianlang, tetapi kamu juga bisa mendapatkan hadiah 2 juta. Dan aku mendapat lebih banyak informasi berguna dari mulutnya. Besok saya akan menawar dengan geng Tianlang untuk mentransfer sebidang tanah ini ditambah bangunan 4 lantai, tetapi itu akan menghabiskan banyak uang. Dana yang dapat dihasilkan oleh geng Tianlang tidak cukup, mereka pasti akan kalah. Karena kami didukung oleh Junlin Group. Dengan konsorsium besar di sini, dapat dikatakan bahwa kami pasti akan menang besok. Mendengar ini, Zhang Xinyan sangat senang. Dengan cara ini, ayahnya benar-benar bisa mewujudkan mimpinya. Di kota besar ini, miliki tempatmu sendiri. Mungkin dalam waktu dekat, itu akan menjadi rumah juga. Yang terpenting ayah saya akhirnya bisa melepaskan statusnya sebagai bos masyarakat dan menjelma menjadi pengusaha biasa. Inilah yang paling dia harapkan. Bertentangan dengan optimisme Zhang Xinyan, setelah mendengar ini, Chen Feng hampir yakin bahwa Zhang Shenghao ceroboh dan pasti ada yang tidak beres. Semakin tidak terlihat sekarang, semakin fatal masalahnya. Dia memperingatkan Zhang Shenghao, Bos Zhang, saya harus mengingatkan Anda dengan sangat serius. Ada pepatah lama di Tiongkok, jangan bahagia terlalu dini.
Saya pikir Anda telah sedikit melonggarkan kewaspadaan Anda sekarang. Ini tidak baik. Ketika Anda sungguh butuh. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk berbahagia ketika kita sampai di tempat ini. Ya, terima kasih Saudara Chen telah mengingatkan saya. Setelah Chen Feng mengatakan ini, Zhang Shenghao menjadi jauh lebih tenang. Memang benar, karena dia menangkap Lei Ming dan mengetahui bahwa geng Tianlang kekurangan dana, dia sedikit terbawa suasana. Chen Feng melanjutkan, Ruan Qingqiu bukanlah wanita sederhana, jadi menurutku lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kamu dan Zhang Xinyan masih menjadi kuncinya sekarang. Begitu salah satu dari kalian berdua tertangkap, tidak perlu membicarakan hal itu besok. Sekarang Zhang Xinyan bersamaku, kamu dapat yakin. Kuncinya ada pada kamu. Bahkan jika kamu menangkap Lei Ming, kamu harus berhati-hati. Baiklah, izinkan aku memberimu saran. Seharusnya tidak begitu sulit bagimu untuk mendapatkan pelindung tubuh. Mulai sekarang, tetap pakai itu dan jangan beritahu siapapun sampai penawaran berakhir besok. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.